Oke, baik, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai penjumlahan vektor, tapi sekarang metode analitik ya. Kalau kemarin kita menggunakan metode grafik, di mana di metode grafik itu di video yang kemarin kamu bisa cek itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu ada metode segitiga, kemudian ada jejar genjang, kemudian ada metode poligon. Nah, kalau secara grafik kamu kan nggak perlu memakai rumus ya, kamu cuma perlu menggunakan penggaris dan busur derajat. Nah, sekarang dengan metode analitik kamu harus menggunakan rumus, jadi tidak perlu menggunakan penggaris dan busur derajat itu ya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama ini. Ini gambarnya terlihat agak rumit tapi tenang aja. Ini gampang sebenarnya. Rumus yang dipakai itu sebenarnya cuma 2 sih. Rumus untuk mencari resultan sama rumus aturan sinus ya. Jadi ini rumus hubungan dua vektor dengan menggunakan rumus sinus ya. Jadi yang pertama, misalkan kamu diberikan 2 buah vektor, yang warna kuning ini namanya vektor pertama atau F1, warna merah itu adalah vektor kedua namanya F2. Nah, kedua vektor ini, kedua pangkalnya, pangkal belakang ini tuh berimpit sehingga dia membentuk suatu sudut yaitu alfa, kayak gitu. Nah, kalau kemarin kamu belajar penjumlahan vektor dengan metode jejar genjang, ini kan bisa nih jejar genjang nih. Kamu kan kemarin tarik garis dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini kayak gitu. Sehingga kamu akan dapatkan resultannya itu yang ini, yang putus-putus seperti ini. Nah, untuk mencari resultan, itu rumusnya itu seperti ini. Jadi kamu tinggal mencari akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 cos alfa, di mana alfa itu adalah sudut antara vektor 1 dan vektor 2. Jadi cuma ini toh, gampang ya untuk mencari resultannya. Nah, kemudian kalau kamu ingin mencari sudut yang dibentuk antara vektor 1 misalkan dengan resultannya atau vektor 2 dengan resultannya, kamu bisa menggunakan dengan aturan sinus ini, rumus sinus ini ya. Jadi misalkan sudut yang dibentuk antara F1 dengan R itu adalah beta, jadi beta yang ini. Berarti sudut yang dibentuk oleh vektor yang kedua terhadap R itu adalah alfa min beta. Kenapa bisa seperti itu? Lihat, dari sini ke sini itu kan alfa nih. Kalau dari sini ke sini ke sini itu beta, berarti yang ini itu adalah alfa min beta. Nah, kalau aturan sinus ya usah bingung, kamu hafalin polanya aja ya. Ini sebenarnya rumusnya gampang. Maksudnya itu gimana hafalin pola? Lihat. Jadi resultannya ini dibagi dengan sin alfa. Sin alfa itu berarti sudutnya ini ya, sudut antara F1 dan F2 gitu kan. Itu sama dengan F1. F1 itu berarti yang di sini dibagi dengan sin alfa min beta. Di mana alfa min beta itu adalah sudut seberangnya, ya. Itu sama dengan F2. F2 itu di sini dibagi dengan sin beta, berarti sudut seberangnya, ya. Jadi kalau seperti ini dihafalin mungkin bingung, tapi kalau kamu dalam tanda kutip mengingat-ingat polanya pasti gampang. Nih saya berikan contoh di sini ya. Misalkan kamu punya satu vektor ke sini arahnya misalkan. Ini terlalu tebal ya, saya ganti ini. Oke, misalkan seperti ini. Vektor ini itu misalkan namanya adalah F1. Kayak gini, ini vektor F1 di sini. Kemudian kamu punya juga vektor ke sini. Misalkan ini warnanya orange kayak gini, dari sini ke sini. Ini namanya adalah F2 misalkan kayak gini. Nah, sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 tadi itu kan namanya adalah alfa kayak gini ya. Nah, kalau kemarin kamu ingat cara membuat resultan vektor ya dengan metode jejar genjang gitu kan. Berarti kan kemarin kamu kan tarik garis dari sini ke sini yang lurus gitu kan. Lurus seperti ini. Kemudian kamu tarik dari sini ke sini yang sejajar juga gitu loh. Nah, tapi ingat garisnya itu harus putus-putus ya. Sehingga kamu akan dapatkan resultan misalnya warna biru nih. Ke sini arahnya ya. Jadi resultannya itu arahnya ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah resultannya kayak gitu ya, resultan. Nah, tadi misalkan sudut yang dibentuk antara F1 dengan resultan itu misalkan itu adalah beta. Jadi misalkan ini adalah beta gitu kan.
gitu kan. Nah, perhatikan kalau dari sini ke sini adalah alfa dan dari sini itu adalah beta, maka kamu tahu sudut yang ini itu adalah alfa dikurang beta. Kayak gitu ya. Nah, tadi kamu tahu rumus resultan itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Jadi rumus yang dihafalin itu cuma ini aja sebenarnya, 1. Nah, kemudian ini untuk mencari resultan ya, mencari resultan. Nah, kemudian kalau kamu ingin mencari sudut antara apa nih? Berarti misalkan beta. Beta itu adalah sudut antara vektor 1 dan resultan gitu. Alfa min beta itu berarti yang ini kan, berarti sudut antara F2 dan resultan kayak gitu kan. Nah, maka kamu harus menggunakan aturan sinus kayak gitu ceritanya. Nah, aturan sinus itu gimana? Nah, kamu perhatikan di sini. Ya, kasih seperti ini ya. Jadi aturan sinus itu nggak usah bingung cara ngafalinnya, tapi lihat polanya gitu. Lihat ini ada R gitu kan. R ini sudutnya itu tadi kan yang apa antara dua vektor itu alfa kan. Berarti gini bisa saya tulis R dibagi dengan sinus alfa gitu kan. Itu sama dengan F1. F1 kan ini dibagi dengan sin sudut seberangnya. Sudut seberang itu berarti sudut yang ini gitu loh maksud saya. Berarti bisa saya tulis menjadi F1 dibagi dengan sinus alfa min beta kayak gitu. Sama dengan F2. F2 yang ini sudut seberangnya mana? Berarti yang ini. Berarti F2 dibagi sinus beta. Kayak gitu. Jadi ini adalah aturan sinus. Gampang ya. Jadi yang harus kamu ingetin cuma ini dan ini aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi cuma 2 rumus ini aja ya. Nah, kita masuk ke dua contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut 60 derajat. Gampang nih, berarti ada vektor besarnya adalah 8 Newton dan 6 Newton. Sudut yang terbentuk antara kedua vektor itu adalah 60 derajat, ditanya resultannya. Kamu bisa langsung mencari resultannya itu dengan rumus tadi ya. Dengan rumus resultan gitu. Tapi kamu juga bisa menggambarnya dulu gitu biar lebih jelas gitu. Jadi misalkan tadi ada vektor gitu ya, 8 Newton. Misalkan 8 Newton itu diwakili seperti ini. Ini arahnya ke sini ya. 8 Newton. Ya, saya tulis ini biar gampang. F1 sama dengan 8 Newton. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggaplah 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian vektor kedua adalah 6 Newton. Vektor kedua adalah 6 Newton. Jadi misalkan ini warna biru. Nah, anggaplah seperti ini. F2-nya adalah 6 Newton. 6 misalkan 1, 2, 4, 5, 6 lah misalkan ini. Sudut yang dibentuk itu tadi adalah 60 derajat. Nah, tentunya kalau kamu menggunakan metode jajar genjang ya gampang. Kalau kamu pakai jajar genjang berarti kamu tarik garis dari sini ke sini kan. Kamu tarik garis dari sini ke sini. Kemudian misalnya ini warna hijau deh. Seperti itu. Misalkan ini biru gitu kan. Dari sini ke sini gitu yang kurang lebih sejajar lah kurang lebih. Berarti yang warna hijau tadi itu kurang ya. Jadi itu kayak gini. Nah, seperti ini. Sehingga kamu akan dapatkan resultannya. Kamu dapatkan resultannya itu dari sini ke sini. Ini toh, kalau pakai metode jajar genjang gitu kan. Ini resultannya. Tapi kan sekarang kita akan menggunakan metode analitik gitu. Di mana
Untuk mencari resultan kedua buah vektor, tadi kita punya rumus F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Seperti ini kan. Berarti kamu sudah tahu F1, sudah tahu F2, sudah tahu sudutnya 60 derajat kayak gitu kan. Nah, berarti kamu tinggal masukin aja dong. Resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat berarti 8 kuadrat tambah F2 kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah 2 dikali F1. F1-nya itu 8, F2, F2-nya ini 6 cos alfa, alfanya itu 60 derajat. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini terpaksa kamu harus membuat tabel nih. Ada sin alfa, ada cos alfa ya. Nah, sudutnya itu ada beberapa ya. Yang pertama, ini saya tulis ini. 0, 30, maksudnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, gini ya. Kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat. Ini harus hafal nih. Kalau sin 0 derajat itu adalah 0. Jadi ini saya tulis di sini 0. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi kalau sinus itu dari kecil menuju 1. Dari 0 menuju 1 itu. Kalau kosinus kebalikannya. Cos 0 adalah 1. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ini itu adalah setengah dan cos 90 adalah 0. Seperti ini ya. Nah, kamu ingin mencari nilai cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya itu adalah setengah. Sehingga ini bisa kamu hitung menjadi akar 8 kuadrat adalah 64 ditambah 6 kuadrat adalah 36 ditambah 2 dikali 8. 2 dikali 8 adalah 16. 16 dikali 6 berapa? 16 ini 90 berapa tuh? Bentar, pakai kalkulator sebentar. 2 kali 8 16, 16 kali 6 itu 96 gitu kan. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Nah, seperti ini. Sehingga kamu bisa hitung ini menjadi akar 64 tambah 36 itu adalah 100. Ya, benar ya, 100 ya. 96 dikali setengah itu adalah 48. Berarti menjadi akar 148. Ini adalah nilai resultannya, Newton. Ya, kamu bisa pakai kalkulator tentunya ini berapa angkanya gitu kan. Nah, itu mudah sekali kan. Berarti kan kamu tinggal masukin ke rumus, kamu langsung dapat ketemu jawabannya kayak gitu ya. Itu contoh sederhananya. Jelas ya? Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini agak ribet ya. Kenapa? Coba kita lihat. Diketahui dua buah vektor masing-masing panjangnya 8 cm dan 6 cm. Jadi vektor 1 8, vektor 2 6 gitu kan. Jika kedua vektor berimpit dan saling tegak lurus, nah kata kuncinya tegak lurus berarti sudut yang terbentuk antara kedua vektor itu 90 derajat gitu kan. Maka tentukan arah resultan vektor tersebut terhadap kedua vektor. Jadi diminta itu sudut antara R terhadap F1, R terhadap F2 kayak tadi. Ini gampang, berarti kita tinggal gambar aja kan. Yang pertama 8 dan 6 berarti sama kayak tadi ya. Ini pakai putih deh. Yang kayak ini. Ya, seginilah misalkan. Ini saya nggak pakai skala ya, jadi cuma asal aja. Misalkan ini 8 cm gitu kan. Kemudian yang kedua itu tadi berapa? 6 ya mintanya ya. 6 berarti ke sini itu adalah 6. Nah, itu adalah 6. Itu 6 cm gitu kan. Sudutnya 90 derajat kan tadi kan, 90 derajat. Maka tentunya kamu akan tahu resultan dia itu adalah ya tinggal gini aja dong. Kita tarik garis ke sini. Ini warna putih deh, kayak gitu. Agak lurus. Nah, seperti ini. Kemudian tarik garis ke sini, ya. 6-nya ini terlalu panjang nih, ini saya pendekin. Saya rapin sebentar.
Nah, seperti ini ya. Garis putus-putus seperti ini ya. Kamu bisa tarik suatu garis, misalkan ini warnanya ungu deh, dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah resultannya kayak gitu. Ya. Nah, misalkan sudut di sini itu adalah misalkan namanya beta kayak gitu, misalkan. Terus sudut di sini, nah jangan kuning. Misalkan warnanya merah gitu kan. Berarti adalah 90 dikurang beta. Kenapa 90 dikurang beta? Lihat ini. Kan yang ini, yang sudut antara dua vektor itu yang ini, kan 90 derajat kan, segini itu. Berarti kalau segini beta, berarti sisanya ini adalah 90 min beta, kayak gitu loh maksudnya. Ya sudah, berarti kalau ingin mencari sudut, misalkan ingin mencari sudut antara R dan F1, F1 itu yang 8 cm, misalkan ini F1 gitu kan, 8 cm, ini F2 6 cm kayak gitu kan. Berarti kamu ingin mencari sudut beta kan antara F1 dan R, berarti sudut yang ini kan, sudut beta gitu kan. Ya kita tinggal gunakan aturan sinus. Aturan sinus tadi gimana? R dibagi dengan sin alfa sama dengan apa? F1. Bentar. Kalau mau mencari beta berarti menggunakan ini kan. Kan tadi ya saya tulis dulu berarti F1. Ini dulu deh saya tulis rumusnya. Sin nah F1 di sini berarti sin sudut yang sebelah sini kan. Berarti 90 min beta kayak gitu kan. Sama dengan F2 dibagi sin F2 kan yang ini nih, berarti sudut seberangnya berarti yang ini, berarti sin beta. Pertama kita tulis ini dulu. Nah, kalau kita ingin mencari si beta, berarti kan kita akan menggunakan yang ini dan yang ini. Ya kan? Karena kita ingin mencari beta gitu loh. Maka kita tinggal tulis aja nih di sini. Berarti tinggal R dibagi sin, langsung aja ya, alfa. Alfanya berapa? Alfanya itu adalah 90 derajat. Berarti ini sin 90 derajat itu sama dengan F2 dibagi dengan sin beta. Nah, ini ada dua nih yang harus kita cari. Yang pertama adalah R gitu kan, yang kedua adalah F2. Nah, F2-nya kan sudah ada di sini. F2-nya itu adalah 6 cm. Berarti kita tinggal masukin F2-nya itu 6 cm. Sehingga persamaan ini itu menjadi R dibagi dengan sin 90 derajat sama dengan F2-nya adalah 6 dibagi dengan sin beta. Nah, berarti yang harus dicari itu adalah R. Gitu. Berarti pertama-tama kita harus mencari R kayak gitu. Nah, R itu apa? Tadi kamu tahu R itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Ya udah dengan cepat kamu bisa hitung. F1 kuadrat, F1-nya 8. Berarti langsung aja 8 kuadrat berarti 64. F2 kuadrat, F2-nya 6. Berarti 36 ditambah 2 dikali F1. F1-nya itu adalah 8 dikali F2 itu adalah 6 dan cos 90 derajat. Nah, seperti ini. Ingat di tabel tadi cos 90 derajat itu berapa? Cos 90 derajat itu adalah 0. Karena cos 90 derajat itu adalah 0, maka segini itu hasilnya 0. Berarti 0 dikali 6 dikali 8 dikali 2 itu sama dengan 0. Berarti segini itu adalah 0 gitu kan. Sehingga kamu tahu R-nya itu adalah tinggal akar 64 ditambah 3, 6, 100. Berarti R-nya itu adalah 10 cm. Nah, kalau sudah dapat R-nya 10 cm, kamu masukin ke sini. Berarti persamaan ini bisa saya tulis menjadi 10 dibagi dengan sin 90 derajat gitu kan. R-nya ini 10 langsung kan dapat 10 langsung saya tulis 10 dibagi sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu berapa? Mau tinggal lihat di tabel ini nih. Sin 90 derajat adalah 1 kan gini. Berarti kita tinggal masukin kan ini 90 derajat berarti ini 10 dibagi 1 sama dengan 6 dibagi sin beta. Berarti 6 dibagi dengan sin beta. Berarti kamu bisa ubah persamaan ini menjadi sin beta itu sama dengan 6/10 atau 0,6.
Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kalau kamu ingin mencari beta, maka kamu harus mencari antisinus ya, arcus sinus namanya. Kalau di kalkulator kamu bisa pencet tombol yang bentuknya seperti ini. Sin pangkat min 1 dari 0,6 gitu. Ini bacanya ini arcus sinus. Ini cara baca ini namanya adalah arcus dari sin. Arcus sinus gitu kan. Kamu bisa tarik ini tinggal berapa derajat ya. Nah, ini kalau ya ini perlu kalkulator ya. Saya sarankan kamu carilah kalkulator misalkan Casio tipe berapa gitu biar lengkap itu atau kalkulator yang lain yang ada rumus trigonometrinya kayak gitu ya. Jadi kalau nggak pakai kalkulator nggak bisa karena ini tidak sudut istimewa gitu kan, susah. Coba kamu hitung di kalkulator sebentar. Kalau dari kalkulator arcus sinus 0,6 itu sekitar 36, berapa tuh? 36,9 derajat lah. Ya bolehlah kita sebut 37 derajat. Ya, jadi sudut betanya, sudut beta yang mana tadi? Yang ini itu kurang lebih itu adalah 37 derajat ya. Seperti ini. Berarti sudut yang di sisi sebelahnya gitu kan. Berarti sudut beta itu berarti antara R dengan F1 30 derajat. Berarti yang sisi sebelahnya itu adalah 90 dikurang beta. Berarti 90 dikurang 37. Berarti sekitar 53 derajat. Nah, bisa langsung ketemu. Jadi kalau kamu sudah dapat salah satu sudutnya di sini, maka yang ini tuh nggak perlu kamu kerjakan pakai rumus sinus lagi gitu. Kan udah dapat kan 90 dikurang 53, dikurang 37, dapat 53 derajat. Kayak gitu ya. Jadi kalau mencari rumus sinus seperti itu tuh nggak usah bingung. Nggak usah bingung kebalak-balik itu nggak usah bingung yang ini. Yang harus kamu ingat itu adalah ininya loh, apa polanya. Jadi kalau ini dibagi dengan sin berarti sudut seberangnya. Seberang itu berarti yang bagian sini. Kalau ini berarti sudut seberangnya, berarti dibagi dengan ini, ya. Berarti kesimpulannya adalah sudut antara R dengan F1 itu adalah beta, yaitu adalah 37 derajat kurang lebih, gitu kan. Itu yang ini ya tadi ya, 30 derajat. Nah, sudut antara R dengan F2 itu berarti adalah yang 90 min beta tadi, yaitu 53 derajat. Gampang ya? Nah, gampang. Jadi dengan menggunakan metode analitik ini kamu nggak usah repot-repot pakai penggaris dan busur derajat karena udah langsung ketemu gitu ya. Gampang ya. Nah, di kelas berikutnya kita akan belajar penguraian komponen vektor ya. Jadi nanti kita akan uraikan di komponen vektor arah X, arah Y kayak gitu kan. Nah, itu nanti aplikasinya banyak ketika kamu belajar di bab dinamika partikel yang hukum Newton karena akan banyak gaya-gaya yang akan diuraikan gitu kan. Oke, jangan lupa di-share temennya, kasihan ya di masa-masa seperti ini tuh supaya bisa belajar dengan lebih baik gitu ya. Tolong di-share ke teman-temannya juga ya. Oke, terima kasih.